Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfiah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan berdongeng yang berjudul Putri Salju. Tugas dari Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun saya, yaitu Siti Nila Ijati MPD. Mari teman-teman kita dengarkan dongengnya. Pada suatu ketika, hiduplah seorang ratu yang cantik jelita di suatu negeri. Namun, ratu itu bersedih hati karena belum juga dikaruniai anak. Pada suatu hari di musim dingin, dia menjahit di dekat jendela. Perlahan, salju mulai turun di luar jendela. Oh, turun salju! Sang ratu memandangi salju yang berguguran. Tak sengaja jarinya tertusuk jarum. Darah yang berwarna merah keluar di ujung jarinya dan menetes ke atas salju yang menempel di bingkai jendela hitam. Saat melihat darah yang menetes di atas salju yang putih, sang ratu berkata, "Aku berharap punya anak perempuan yang cantik jelita dengan kulit seputih salju, bibir berwarna merah, darah, dan rambut sehitam bingkai jendela." Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Beberapa waktu kemudian, sang ratu dikaruniai bayi perempuan yang cantik, percis seperti harapannya. Putri itu memiliki kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam bingkai jendela. Lanjut ya teman-teman. Jadi karena kulitnya seputih salju, orang-orang memanggilnya Putri Salju dan mencintainya sepenuh hati. Namun, suatu yang menyedihkan terjadi. Tak lama setelah Putri Salju lahir, sang ratu meninggal dunia. Raja pun menikah lagi dengan perempuan yang lain, yang akhirnya menjadi ibu Putri Salju kecil. Ratu yang baru itu cantik jelita, tetapi amat congkak. Dia tidak suka jika ada yang lebih cantik darinya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan sihir. Serem ya teman-teman. Setelah itu, ternyata sang ratu memiliki sebuah cermin ajaib. Setiap hari, dia memandangi dirinya di depan cermin dan bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapa yang paling cantik di dunia ini?" Kemudian cermin itu akan menjawabnya, "Engkaulah ratuku yang tercantik di dunia ini." Sang ratu merasa sangat senang karena cermin ajaib itu tidak pernah berbohong. Tentu saja, siapa yang lebih cantik dari aku di dunia ini? Sementara itu teman-teman, Putri Salju semakin hari semakin bertambah besar dan cantik. Waktu pun berlalu dan Putri Salju sudah berumur 7 tahun. Suatu hari sang ratu bertanya kepada cermin ajaib seperti biasanya, "Cermin-cermin di dinding, siapa yang lebih cantik di dunia ini?" Dan cerminnya pun menjawab, "Engkaulah ratuku yang paling cantik di dunia ini. Tetapi Putri Saljulah yang lebih cantik daripadamu." Sang ratu merasa marah dan iri. Dia segera memanggil pemburu dan memberi perintah, "Bawa Putri Salju ke hutan dan bunuhlah dia." Pemburu itu tidak berani melawan perintah sang ratu. Dia membawa Putri Salju ke dalam hutan. Ketika hendak membunuhnya, Putri Salju menangis dan memohon supaya tidak dibunuh. "Pemburu yang baik hati, tolong jangan bunuh aku. Kalau engkau membiarkan aku hidup, aku berjanji tidak akan keluar dari hutan ini." Si pemburu merasa kasihan kepada Putri Salju, maka dia pun memberikannya pergi. Setelah itu, si pemburu kembali ke istana dan berbohong kepada sang ratu dengan mengatakan bahwa dia telah membunuh Putri Salju. Dan teman-teman, ratu pun percaya kepada si pemburu dan merasa senang. Kasihan ya teman-teman,
putri saljunya ada di dalam hutan. Sementara itu, putri salju berjalan tak henti, tak tahu arahnya mau kemana. Di dalam hutan yang sangat gelap, sendirian, tiba-tiba dia melihat cahaya, kelap-kelip cahaya di kejauhan. Ah, ada cahaya, sebaiknya aku memeriksanya. Dia berjalan jauh mengikuti cahaya itu, menemukan sebuah rumah kecil. Halo, apakah ada orang di dalam? Dia memanggil-manggil cukup lama, tapi tak ada yang menjawab. Dengan hati-hati, putri salju masuk ke dalam rumah dan melihat ada 7 piring di atas sebuah meja kecil. Karena lapar, putri salju mengambil sedikit makanan dari setiap piring. Selesai makan, dia merasa ngantuk. Putri salju langsung jatuh tertidur begitu dia berbaring di ranjang. Tak lama kemudian, para pemilik rumah kecil itu kembali setelah bekerja. Mereka adalah 7 kurcaci yang mata pencariannya menggali batu-batuan berharga. Siapa yang memakan makananku? Para kurcaci itu heran menemukan putri salju sedang tidur di keranjang. Dia tidur seperti malaikat. Sebaiknya kita biarkan saja dia tidur sampai besok pagi. Keesokan harinya, putri salju terbangun dan kaget melihat para kurcaci yang sedang memandanginya. Oh ya ampun, maafkan aku. Putri salju meminta maaf dan menceritakan kepada para kurcaci apa yang telah menimpanya. Dasar ratu jahat, mulai sekarang kami akan melindungimu. Sejak itu, putri salju tinggal bersama para kurcaci. Dia bertumbuh besar dan menjelma menjadi seorang gadis muda yang cantik. Kasihan ya teman-teman, putri salju tinggal di rumah kecil bersama 7 kurcaci itu. Jadi kita lanjut ceritanya ya. Putri salju memasak, menyuci, dan membersihkan rumah. Dia hidup bahagia dengan para 7 kurcaci itu. Setiap kali para kurcaci hendak berangkat bekerja, mereka selalu mengingatkan putri salju untuk menjaga diri baik-baik. Ratu jahat itu mungkin akan kembali untuk membunuhmu. Jadi jangan izinkan siapapun masuk ke dalam rumah. Sementara itu, sang ratu yang tidak tahu bahwa putri salju masih hidup bertanya kepada cermin. Cermin-cermin di dinding, siapa yang paling cantik di dunia ini? Lalu cermin ajaib itu yang tidak pernah bohong menjawab pertanyaan dari sang ratu. Putri salju lah yang paling cantik di dunia ini. Dia tinggal bersama 7 kurcaci. Mendengar jawaban cermin ajaib, sang ratu menjadi murka. Putri salju masih hidup. Kemudian dia mulai menyusun rencana untuk membunuh putri salju. Sang ratu menyamar menjadi pedagang keliling yang menjual tali korset dan masuk ke dalam hutan. Kemudian dia berteriak menjajakan dagangannya tepat di depan rumah kurcaci. Tali korset yang cantik. Sayangnya putri salju lupa akan nasihat para kurcaci dan membuka pintu. Gadis muda, cobalah tali korset ini di badanmu. Sang ratu mengikat tali korset di dada putri salju dan menariknya sekencang-kencangnya. Putri salju pun jatuh ke lantai tak bergerak. Hahaha. Sekarang akulah yang tercantik di seluruh dunia ini. Saat matahari terbenam, para kurcaci kembali ke rumah dan sangat terkejut melihat putri salju bergeletak di lantai. Untungnya lah mereka melihat tali korset yang terpasang kencang di dada putri salju dan memotongnya. Putri salju pun bisa menghela nafas secara lega dan tersadar. Putri, untungnya lah kau sudah sadar. Jangan pernah membuka pintu untuk orang asing lagi, kata 7 kurcaci itu.
Sang ratu yang sudah kembali ke istana mengira Putri Salju telah mati dan bertanya kepada cermin ajaib. Namun, jawaban cermin ajaib berbeda dari yang diharapkan sang ratu. Putri Salju di dalam hutan adalah yang tercantik di dunia, kata cermin ajaib. Dan teman-teman, ternyata sang ratu tidak pernah mau mengalah. Dia terus-terusan menyamar jadi orang asing. Kali ini sang ratu menyamar jadi pedagang keliling yang menjual sisir masuk kembali ke hutan. Putri Salju kembali membukakan pintu untuknya. Gadis cantik, mari kusisir rambutmu. Sang ratu menyisir rambut sang Putri Salju dengan sisir beracun. Sekali lagi Putri Salju jatuh tak berdaya di lantai. Para kurcaci pulang ke rumah dan lekas-lekas menarik sisir beracun itu dari rambut Putri Salju. Dan Putri Salju pun membuka matanya kembali. Ratu jahat itu kembali ke istana dan bertanya kepada cermin ajaib yang seperti biasanya. Dan cermin itu menjawab, yang tercantik di seluruh dunia adalah Putri Salju yang tinggal di hutan. Tubuh sang ratu gemetar menahan amarah. Dia mengambil sebuah apel yang beracun dan kembali pergi menemukan Putri Salju. Ia berpura-pura menjadi pedagang buah apel. Apel lezat, belilah apel lezat. Kali ini Putri Salju tidak membukakan pintu, tetapi melongok keluar lewat jendela. Aku pun punya apel sisa yang bisa kuberikan padamu sebagai hadiah. Tidak, aku tidak bisa menerima pemberian apapun. Apakah kau takut apel beracun? Kalau begitu, aku akan memakannya dulu untuk membuktikan kepadamu. Ratu memotong apel beracun itu menjadi 2 dan menggigit setengah bagian yang tidak beracun. Putri Salju menggigit setengah bagian yang lain. Putri Salju yang memakan setengah apel beracun ketika itu juga terjatuh ke lantai. Ratu kembali ke istana dengan napas terengah-engah. Cermin di dinding, siapa yang paling cantik di dunia ini? Engkaulah ratuku yang tercantik, tidak ada bandingannya. Sang ratu amat gembira. Di tempat lain, para kurcaci pulang ke rumah dan benar-benar terkejut. Putri, bangunlah. Putri Salju tidak juga terbangun. Para kurcaci menangis berduka selama 3 hari lamanya. Kita tidak mungkin menguburkannya di dalam tanah yang gelap, kata kurcaci. Para kurcaci pun membuat sebuah peti yang dari kaca. Pada peti itu mereka mengukir nama Putri Salju dengan tinta emas. Putri Salju terbaring di dalam peti kaca seolah-olah sedang tertidur lelap. Para kurcaci memindahkan peti kaca itu ke puncak gunung yang mengawasinya secara bergantian. Para binatang di dalam hutan juga merasa sedih atas kematian Putri Salju. Lalu, suatu hari, pangeran dari negeri tetangga tak sengaja melewati daerah itu. Pangeran itu pun terpesona oleh kecantikan Putri Salju di dalam peti kaca. Betapa cantiknya. Sang pangeran pun memohon kepada para kurcaci, aku akan memberikan apapun yang kalian minta asalkan kalian memberikan peti kaca ini kepadaku. Bahkan jika kau memberikan semua emas di dunia ini, kami tidak akan mengizinkannya, sahut para kurcaci yang sedang bersedih. Aku akan merawat sang putri, aku tidak bisa hidup tanpa melihatnya, kata sang pangeran. Lihat ketulusan sang pangeran, para kurcaci memutuskan untuk menyerahkan Putri Salju dalam perawatannya. Para pelayan pangeran pun mengangkat peti kaca itu untuk memindahkannya. Namun tiba-tiba salah satu pelayan itu tersandung akar pohon dan kehilangan keseimbangan, membuat peti kaca itu terguncang keras. Akibatnya potongan apel yang tersangkut di tenggorokan Putri Salju terdorong keluar. Putri Salju pun bangun dan membuka matanya lebar-lebar.
"Ah, di mana aku?" Para kurcaci bersorak gembira. "Wow, putri kita hidup lagi. Hore!" Pangeran memberitahukan apa yang terjadi kepada Putri Salju. Lalu dia berlutut di hadapan Putri Salju dan berkata, "Putri Salju, kumohon menikahlah denganku." Putri Salju tersipu malu dan menerima lamaran sang pangeran. Putri Salju dan pangeran selamat. Para kurcaci dengan riang mengantar kepergian Putri Salju dan pangeran ke istana. Upacara pernikahan yang sangat megah diadakan di negeri pangeran. Sang ratu yang serakah pun diundang ke upacara pernikahan itu. Dia tidak tahu jika mempelai perempuannya adalah Putri Salju. Sang ratu mengenakan pakaian mewah dan bertanya kepada cermin ajaib, "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia ini?" Dan cerminnya pun menjawab, "Ratu muda dari tetangga adalah yang paling cantik dan tidak ada bandingan." Sang ratu sangat marah ketika dia menghadiri upacara pernikahan itu. Di ruangan pernikahan, Putri Salju mengenali sang ratu dan menceritakan segala kejahatan sang ratu kepada pangeran. Akhirnya, ratu yang serakah itu mendapat hukuman dari sang pangeran, yaitu ia harus memakai sepatu yang panas membara. "Aduh, panas sekali!" Dia melompat-lompat karena kepanasan seakan-akan sedang berdansa. Setelah itu, sang ratu tidak berani menyakiti siapapun lagi. Putri Salju dan pangeran hidup bahagia selamanya. Teman-teman, saya akhiri cerita atau dongeng kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semakin suka membaca, bercerita, dan semoga kalian termotivasi dari cerita-cerita yang lainnya. Dan ada pesan moral dari cerita ini, yaitu jangan pernah iri dengki, hanya akan membuat malapetaka di masa yang akan datang. Dan sedangkan orang yang baik akan selalu mendapat kebahagiaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekelilingnya. Saya akhiri pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.